Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mas Amri dan juga Mas Aris dan juga Ibu Siti di via Zoom. Nah, Mas Amri tadi menanggapi apa yang dinyatakan Bu Siti, mereka tidak banyak gimmick-gimmick, tetapi mereka harus langsung terjun ke rakyat, memperlihatkan program-program yang realistis. Nah, kita punya banyak PR di tema soal lingkungan perkotaan dan perubahan iklim ini. Pertama, banjir sampai saat ini masih menjadi momok, tadi sudah tuh ya. Kemudian yang kedua adalah penataan pemukiman padat, di mana kita tidak bisa menata pemukiman dengan adanya drama-drama penggusuran. Ini agak sulit. Kemudian yang ketiga adalah polusi udara yang terus menjadi momok juga buat Jakarta. Bagaimana caranya ada pembatasan kendaraan tapi tidak mendapatkan resistensi dari masyarakat? Bagaimana program Anda? Solusi dong, solusi. Konkret. Pertama, sorry ya, kita selalu mencari solusi konkret, solusi realistis. Itu harus dilakukan. Dalam artian pendekatan ke masyarakat, turun ke bawah, memperbaiki yang bisa diperbaiki, itu harus dilakukan. Tapi jangan lupa, Jakarta ini harus juga punya visi ke depan. Jadi kita butuh seorang pemimpin yang punya visi ke depan dan tidak takut untuk ribet, tidak takut untuk ditagih gitu. Jadi sorry, bukan apa-apa. Untuk menyelesaikan masalah-masalah di kota besar seperti Jakarta, harus ada pemimpin yang berani mengeluarkan gagasan-gagasan yang berorientasi masa depan, dan itu ada di Bang Ridwan Kamil. Jadi pertama, realistis tetap harus dilakukan. Penataan kampung Indonesia dulu itu mendapatkan penghargaan dunia, Aga Khan Award untuk Kampung Improvement Program. Itu adalah sebuah program yang arsitek banget, tata kota banget, pemberdayaan masyarakat banget. Itu jiwanya ada di Ridwan Kamil dan timnya Pak Suswono. Ini harus kita lakukan. Tapi bagaimana kita penataan kota bareng-bareng secara kolaboratif dengan masyarakatnya. Sekarang bahkan kita lihat begini, kampung itu ditata secara bersama-sama. Ada istilahnya, survei kampung sendiri, bangun kampung sendiri. Bahkan warga kampung itu, kalau sudah terbentuk kesepakatan di antara mereka melalui pemberdayaan, mereka itu sama-sama membentuk koperasi misalnya. Jadi tanahnya kemudian mereka tata sendiri, mereka bangun, jalannya mereka lebarin sendiri, sama-sama misalnya tanahnya dikasih agar jalan bisa masuk. Mereka memberdayakan sendiri. Ini adalah kegiatan konkret dan Indonesia sudah pernah melakukan itu. Kampung Improvement Program Muhammad Husni Tamrin. Bisa tegas nggak nanti kira-kira? Iya, tegas, tapi juga dengan turun ke masyarakat bersama-sama dengan masyarakat. Banjir Mas juga. Maksud pemimpin yang berani tadi maksudnya berani menggusur? Gagasan. Nggak, bukan begini. Menggusur itu dari masyarakat sendiri. Sekarang kita lihat, ada sebuah kampung padat, bahkan jalan mobil pemadam kebakaran nggak bisa masuk. Itu semua bisa ditata. Jadi dalam artian kemudian sebagian tuh harus vertikal. Vertikal itu nggak berarti langsung jadi rumah susun 20 lantai. Cukup yang tadinya 1 lantai itu naik jadi 3 lantai, 4 lantai. Dari sana masyarakat bisa punya lapangan bola sendiri, bisa mobil pemadam kebakaran masuk, ada air dan lain-lain, dan bahkan bisa punya pasar sendiri, bisa punya kawasan komersial sendiri yang bisa jadi pemasukan untuk mereka. Itu dari mereka sendiri yang mendesain. Itu ngawang-ngawang atau emang sudah ada. Jadi makanya dalam artian begini, kita jangan hanya mencari solusi-solusi biasa, solusi-solusi yang sudah biasa itu kita sebut realistis. Yang seperti ini udah ada di tempat-tempat yang udah biasa. Hanya 5 mungkin tahun banyak durasi awal lah ya kan, 5 tahun itu sangat cukup untuk melakukan penataan kampung skala RW di beberapa RW. Ini adalah solusi-solusi gagasan-gagasan yang sudah ada, tapi belum banyak yang tahu. Karena belum banyak yang tahu, dianggap tidak realistis. Inilah kita inovasi ini, kita butuh pemimpin yang penuh karya, yang penuh inovasi. Kalau Aris gimana, Aris? Iya. Soal penataan penduduk tempat tinggal, begini. pemukiman. Memang dari awal, Mas Pram dan Bang Duli ini kan prinsipnya ingin mendengarkan masyarakat. Masyarakat ini pengennya nggak usah ribet-ribet. Ya nggak ribet-ribet, yang penting sesuai dengan kebutuhan kita aja lah gitu. Kalau kita misalnya... Jadi biarin aja dong kayak gitu, kumuh-kumuh aja biarin. Gini, penataan itu yang jangan terlalu muluk-muluk. Ya. Kalau terlalu muluk-muluk nanti jatuhnya imajinasi lagi kalau tidak bisa terrealisasi gitu kan. Nah, misalnya begini, nggak muluk-muluk ya kan. Mas Pram dan Bang Dul mengetahui, memahami bahwa masyarakat Jakarta, sebagus apapun kotanya ditata, tetapi kalau tidak ada air bersih yang tersalur ke masyarakat, ini menjadi problem. Kita nggak usah ngomong masyarakat kelas dunia dulu, kalau kita nggak usah ngomong masyarakat maju dahulu. Kalau sampai saat ini sebenarnya, belum lebih dari 60% masyarakat Jakarta tersalur pipa air bersih. Masyarakat Kamal Muara misalnya menjadi masyarakat dengan pengeluaran untuk membeli air termahal di dunia. Gitu. Ini konkret gitu loh. Dan Mas Pram pengen apa? Masyarakat di Jakarta 100% tersambung dengan pipa-pipa air bersih yang ada di Jakarta. Masalahnya udah lama memangnya? Masalahnya sudah lama gitu loh. Tetapi memang kan ada hal-hal yang butuh keberanian dari seorang pemimpin.
ada hal-hal yang harus dibenahi dari regulasi. Oke. Misalnya ini kan 50% air di Jakarta ini pipanya bocor. Oke. Bocor dalam banyak hal. Nah, ini kita akan mengurangi kebocoran-kebocoran Nggak usah pipa. Sehingga Anggaran juga mungkin bocor juga. salah satunya adalah anggaran pengelolaan air misalnya gitu kan. Nah, ini kita Mas Pram juga kan. Mas Pram sebagai seorang insinyur juga kan, paham lah bagaimana teknis-teknis Yakin seperti bisa? itu. Bisa. Tadi Itu sudah Anda mengatakan ini permasalahan lama loh. Pak Jokowi jadi gubernur, Pak Ahok jadi gubernur, Pak Anies jadi gubernur. kuncinya apa? Keberlanjutan. Nah, ini makanya ini ada keberlanjutan Pak Ahok, Pak Anies, kemudian ini Mas Pram. Tapi kalau Ini keberlanjutan, nanti jangan-jangan tidak ada inovasi sendiri. Oh begitu, enggak, Mas? gini, mau inovasi setinggi apapun, ini 5 tahun Jakarta, bos. Nanti kalau misalnya terlalu tinggi bayangannya, bikin Disneyland seperti itu ntar nggak jadi lagi, imajinasi lagi gitu loh kalau ditagih. Nah, artinya apa? Masyarakat Jakarta, yang penting gue mau air bersih deh, gitu kan. Kemudian apa? Selain dengan air bersih, jadi layanan dasar loh, Ya, layanan ya. dasar. Orang kalau nggak ada air, bingung. Mas Pram ingin menjamin semua masyarakat itu bisa mengakses layanan air bersih. Bangun tidur kalau nggak ada air, bingung loh, gitu kan. Sebelum tidur kalau nggak ada air, bingung. Makan kalau nggak ada air, bingung. Ya. Nah, ini masyarakat harus dipenuhi dulu kebutuhan layanan dasar. Jadi baik di semua Titik sisi awal kesehatan kota-kotanya pun juga dari air juga. gitu kan. Nah, kemudian dengan ruang terbuka hijau, ya masyarakat Jakarta ini memang sangat membutuhkan ruang terbuka hijau. Hari ini di Jakarta masih 5%. Ya, Bahkan targetnya 30%, kan? undang-undang itu Terus mau ditambah 30%. Kita akan tambahkan itu dan itu bisa. Dengan menggusur orang. Enggak lah. Kita kemarin misalnya berbagai macam diskusi ya bersama dengan bisa kok ada tempat-tempat yang masih bisa dibangun gitu loh. Karena kan juga banyak lahan tidur di Jakarta. Sebenarnya ada juga lahan tidur di tengah kota di Kuningan dan lain. Lahan tidur ini akan dimanfaatkan misalnya bisa dikaji untuk pembangunan ruang terbuka hijau dan ini sangat possible. Baik. Jadi itu. Oke nih Bu Siti mungkin apalagi capaian-capaian yang bisa diberikan kepada masyarakat janji-janji konkret Bu dari aspek penataan tata kota Bu, pemukiman, penduduk dan lain sebagainya. Darbakun itu akan memberikan suatu regulasi semua bangunan-bangunan di top roofnya itu harus hijau. Kemudian hijau yang vertikal di seluruh bangunan-bangunan. Jadi tidak harus di lapangan. Di lapangan pun juga hijau, tapi bangunan-bangunan itu harus diberikan tanaman-tanaman yang bisa membuat bangunan-bangunan hijau. Apakah dilihat dari atas, apakah dilihat dari samping. Nah, kemudian kami ingin suatu kota yang layak. Kota layak huni itu satu aman. Kalau layak huni itu, kalau tidak aman ya tidak layak. Ya, jadi layak huni itu aman, sehat, kemudian makmur. Makmur itu bisa mandiri energi, mandiri pangan, mandiri air, mandiri sandang, mandiri papan. Ya, dan kemudian harmoni. Harmoni itu antara budaya dan adab ya sangat harmoni dan selalu layak. Jadi tempat-tempat yang kumuh itu akan dibetulin dengan sesuai dengan antara pemerintah dan penduduknya. Kemudian apapun program-program yang kita canangkan, masyarakat itu tidak mudeng kalau yang wah ini harus begini gitu, mereka tidak akan mudeng, harus realistis, itu yang bisa dibaca masyarakat. Nah, apapun yang akan dikerjakan, masyarakat itu butuh pemimpin, bukan pemimpin yang arsitek lah, pemimpin yang itulah, yang pemimpinnya itu bukan. Rakyat masyarakat ini sangat rindu dengan pemimpin yang dipercaya, pemimpin yang bisa masyarakat hatinya tenang, kalau pemimpinnya betul-betul memikirkan rakyat, bukan bangga dekat dengan penguasa. Nah itu masyarakat itu sekarang itu sedang trauma. Ya, kita sudah berpuluh-puluh gubernur tapi keadaannya juga masih seperti ini, dan semuanya itu gubernur-gubernur yang berasal dari partai, dan sudah rahasia umum bahwa partai itu selalu harus cawe-cawe pada anggaran. Nah itu masyarakat itu sekarang sudah tahu persis. Nah jadi masyarakat itu udah tangkap poinnya Bu. Rakyat apa, temennya siapa. Contohnya Pak Andika itu menang loh daripada Pak Lutfi, padahal Pak Lutfi digandeng Pak Jokowi, digandeng Pak Gibran, tapi sekarang angkanya lebih tinggi Pak Andika
ini apa namanya. Jadi masyarakat itu peka banget. Baik. Sedang hati-hati karena kebetulan kita itu penonton. Kalau independen itu penonton antara paslon ini dengan paslon ini nampaknya bersaing sehingga mereka mengeluarkan kekurangannya yang ini dan kekurangan yang itulah itu kita dibaca oleh paslon independen dan itu dibaca oleh rakyat. Ini mudah-mudahan rakyat sadar bahwa memilih pemimpin Jakarta jangan salah pilih lagi seperti yang dulu-dulu gitu. Nah itu yang kita ajarkan kepada masyarakat banyak. Tidak usah muluk-muluk kita kalau omongin satu-satu masyarakat mungkin cuma bisa nangkep 2%. Tapi kalau diomongin bahwa ini pemimpin bisa dipercaya, ini tidak bisa dipercaya, itu bisa 80%. Nah itu. Baik, Bu Siti. Baik Ibu, terima kasih. Kami sudah tangkap Bu poin tadi Bu penjelasannya. Yang jelas mungkin kita tunggu ya malam ini akan seperti apa debat pamungkasnya. Jurus-jurusnya apakah bagaimana? memang akan ada adu narasi, saling serang ya kan, atau justru bermain dengan cerdas dan tangkas. Terima kasih buat Aris, terima kasih buat Bu Siti dan juga Bu Siti pada kesempatan tadi atas waktunya pagi ini.